Operasi pembersihan para pejuang Indonesia di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947 dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling dalam 3 tahap. Diperkirakan 40.000 nyawa rakyat Indonesia melayang. Benar-benar pembunuh berdarah dingin. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Episode sebelumnya saya sudah membahas masa kecil Westerling sampai ia menjadi tentara Belanda. Untuk teman-teman yang belum sempat menonton episode itu, silahkan nonton terlebih dulu. Link saya taruh di kolom komentar. Dengan menonton episode sebelumnya, teman-teman akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sosok Kapten Raymond Westerling. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, Belanda terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kekuasaannya. Salah satunya dengan membentuk negara-negara boneka seperti Negara Indonesia Timur atau NIT. Karena Indonesia sudah merdeka, maka Belanda tidak dapat semena-mena untuk kembali berkuasa. Apalagi kemerdekaan Indonesia sudah mendapat dukungan dari sejumlah negara seperti Mesir, India, Irak, Suriah, dan Vatikan. Selain itu, Indonesia juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan negara superpower pada masanya, yaitu Uni Soviet. Belanda tidak dapat seenaknya menggunakan kekuatan militer untuk kembali berkuasa di Indonesia. Terlebih, Uni Soviet memberikan bantuan alutsista militer seperti kapal penjelajah, kapal destroyer, kapal selam, tank amfibi, dan pesawat MiG generasi terbaru. Belanda harus hati-hati dalam mengambil tindakan terhadap Indonesia. Cikal bakal terbentuknya negara Indonesia Timur dimulai pada saat Australia menyerahkan wilayah Indonesia bagian timur kepada NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Ini membuat rakyat Indonesia bagian timur marah, sebab NICA sendiri merupakan penghubung antara pemerintah kolonial dengan pemerintah pusat atau pemerintah tertinggi di Pasifik. Di tengah penolakan rakyat Indonesia terhadap pembentukan negara Indonesia Timur, Letnan Jenderal H.J. Van Mook selaku wakil pemerintah Belanda bersama elemen NICA kembali berusaha untuk mempromosikan strategi politiknya kepada rakyat Indonesia bagian timur dengan menjanjikan bahwa negara federal bisa menjamin kesejahteraan kepada rakyat Indonesia bagian timur. Van Mook tahu bahwa kondisi sosial rakyat Indonesia pada saat itu memang sangat mendambakan kesejahteraan, dan dengan iming-iming kesejahteraan, banyak rakyat Indonesia bagian timur yang mulai tertarik dengan ide Van Mook. Sebenarnya ada alasan khusus kenapa sebagian rakyat Sulawesi setuju dengan adanya pembentukan negara Indonesia Timur tersebut. Sejumlah tokoh-tokoh pejuang Indonesia menilai dan melihat bahwa perjuangan yang dilakukan untuk mengusir dan mempertahankan kedaulatan Indonesia dari ancaman pihak sekutu atau Belanda justru semakin membuat rakyat Indonesia menderita, dan secara khusus menyinggung perjuangan rakyat Sulawesi. Selain itu, para tokoh pejuang Indonesia juga melihat bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pasca berakhirnya penjajahan Jepang, di mana perekonomian Indonesia pada saat itu sangat buruk. Banyak rakyat yang menderita, khususnya kelaparan,
karena adanya Romusha yang membuat rakyat sangat menderita. Melihat hal tersebut, maka para tokoh pejuang Indonesia merasa bahwa hal yang diusulkan oleh Van Mook, yaitu untuk mendirikan Indonesia Negara Timur, lebih baik dan masuk akal dibanding dengan melakukan perlawanan yang belum tentu dapat dimenangkan oleh para pejuang tersebut. Hal ini dilakukan oleh para pejuang untuk menghindari kerusakan yang lebih parah dan jatuhnya korban yang jauh lebih banyak. Alasan lain, raja-raja di Indonesia Timur menginginkan keadaan otonomi yang lebih baik. Jika sistem negara federal diberlakukan di Indonesia, maka hal ini dapat memberikan wilayah otonomi yang lebih luas, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di kerajaan mereka masing-masing. Mereka juga khawatir jika sistem pemerintahan Indonesia bersifat berfokus pada pusat, maka nantinya hak-hak mereka akan hilang. Hak yang dimaksud adalah hak-hak untuk mengatur wilayah kerajaan masing-masing. Karena mereka tidak ingin kehilangan hak, maka mereka memilih lebih baik untuk mendukung pembentukan negara Indonesia Timur dan merubah bentuk negara menjadi federal. Takut kehilangan hak memerintah bukan satu-satunya faktor yang mendukung pembentukan negara Indonesia Timur. Namun, mereka sudah melihat bagaimana pasukan Belanda dalam melakukan aksinya sangat melakukan penertiban. Raja juga takut melawan Belanda karena keterbatasan peralatan perang. Jika melawan, mereka pun akan kalah. Juga ada kekhawatiran dari masyarakat akan dominasi orang Jawa dalam perpolitikan Indonesia Timur. Masyarakat berharap dengan didirikannya negara Indonesia Timur, maka hal ini dapat membendung pengaruh dari orang-orang Jawa dalam hal politik di Indonesia bagian timur. Karena mendapat respon yang positif dari rakyat Indonesia bagian timur, maka Van Mook mengadakan perundingan di Malino yang dilakukan pada bulan Juli tahun 1946. Dalam perundingan tersebut, Van Mook mengundang wakil-wakil Indonesia Timur untuk kemudian merencanakan pembentukan negara federal. Perundingan tersebut menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang pro dan pasti ada pula yang kontra terhadap pembentukan negara federal. Kelompok yang pro akan negara federal beranggapan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan keberagaman tersebut harus ditunjang dengan negara federasi yang di dalamnya terdapat budaya dari masing-masing wilayah. Sedangkan yang kontra melihat bangsa Indonesia memiliki perasaan historis yang sama, yakni bekas jajahan Belanda. Karena perdebatan berlangsung alot, maka Van Mook mempengaruhi peserta perundingan dengan mengutarakan kelemahan negara kesatuan, di mana negara kesatuan hanya akan menciptakan perpecahan karena negara kesatuan hanya menampung keinginan dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas. Akhirnya, peserta pun menerima bentuk negara federasi. Atas keputusan ini, kelompok kontra negara federasi melakukan perlawanan. Gerilyawan di Sulawesi Selatan seperti Andi Sele, Andi Sose, Ali Malaka, Walter Monginsiti, dan lainnya terus-menerus melakukan perlawanan. Hal ini membuat galau pimpinan Nika Belanda, yaitu Kolonel H.J. de Vries. Ia pun meminta bantuan tentara ke Jakarta. Pada tanggal 5 Desember, 123 Depot Special Troops atau DST, sebuah unit komando untuk misi khusus tiba di Makassar.
tulis William H. Yerev dalam buku berjudul The Youth Syllabus Affair. Komandannya adalah Letnan 1 Raymond Paul Pierre Westerling. Dalam autobiografinya versi Inggris, Challenge to Terror, terbitan tahun 1953, Westerling menyebut, "Aku dikejutkan pada kedatanganku di Makassar. Aku diserahi pangkat sebagai kapten. Aku 27 tahun, kapten muda dalam tentara Hindia Belanda." Wakil Westerling di DST adalah pembantu Letnan Vermeulen. Westerling menganggap pejuang Indonesia yang menolak dibentuknya negara Indonesia Timur dan menjadikan Indonesia sebagai negara federal adalah para ekstremis yang berjuang dengan mengatasnamakan Indonesia, padahal mereka sendiri merupakan seorang penjahat yang melakukan hal tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk menghadapi para pejuang, Westerling memilih untuk menggunakan jalan eksekusi atau pembantaian melalui sebuah operasi militer. Mengeksekusi penjahat bisa berarti menyelamatkan ratusan nyawa orang-orang tak berdosa, ujar Westerling lantang. Setelah tiba di Makassar, pasukan DST tak langsung beraksi. Mereka mengumpulkan data intelijen terlebih dulu. Baru pada 11 Desember tahun 1946 malam atau 12 Desember dini hari, pasukan DST bergerak menyusuri jalan ke arah Maros, menuju sebuah kampung bernama Batua. Westerling yakin pemimpin pejuang Walter Monginsiti dan Ali Malaka berada di desa Batua. Westerling sendiri yang memimpin operasi tersebut. Dalam operasi itu terdapat 3 kompi pasukan. Pasukan pertama dengan kekuatan 58 orang pasukan DST di bawah pimpinan Sersan Mayor H. Dolkens menyerbu Borong. Kemudian pasukan kedua yang dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolf melakukan operasi di daerah Batua dan Patunorang. Westerling bersama dengan Mayor Instruktur W. Uitenbogart dibantu oleh 2 orang ordonan, 1 orang operator radio, serta 10 orang staf menunggu di desa Batua. Saat operasi tahap pertama selesai dilaksanakan, tampak begitu banyak jenazah masyarakat yang bentuknya sudah tidak karuan, di mana jenazah yang didominasi oleh para pria ini kondisinya sungguh mengenaskan. Ada yang mulutnya menganga dan dijejali dengan alat kelamin pria. Selain itu, ada juga berita yang mengatakan bahwa ada 2 anak perempuan yang berusia 13 tahun diperkosa oleh para musuh, dan kemudian ada 3 anak laki-laki yang dipaksa menonton adegan pemerkosaan tersebut. Sesudahnya, anak laki-laki tersebut ditembak mati. Sesudah dilakukan operasi tahap pertama, maka dilanjut dengan operasi tahap kedua. Sasarannya adalah Pulau Pangken yang terletak di selatan Makassar. Operasi tahap kedua dilakukan pada 19 Desember tahun 1946. Berdasarkan laporan yang diberikan oleh intelijen pemerintah Belanda, diketahui bahwa ada sekitar 150 orang pasukan dari TNI dan sekitar 100 orang anggota laskar bersenjata. Dalam proses penyerangan ini, pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton pasukan tentara Kenil. 1 peleton pasukan berjumlah antara 30 hingga 50 orang. Maka, bila 1 peleton pasukan Kenil berjumlah sekitar 40 orang, maka dalam 11 peleton terdapat total 440 pasukan. Jumlah ini memberikan keuntungan karena
lebih banyak dibanding pasukan TNI dan Laskar yang totalnya hanya sekitar 250 pasukan. Ke-11 peleton pasukan Genil tersebut merupakan pasukan infanteri 17. Penyerbuan dipimpin oleh Letkol Genil Veenendaal. Saat itu, satu pasukan DST yang dipimpin oleh Vermeulen menyerbu desa Renaja dan Komara. Sementara pasukan yang lainnya mengurung Polo Bangkeng. Pola penyerangan sama, mengumpulkan penduduk di satu tempat untuk kemudian diperiksa guna mengetahui mana saja yang merupakan pemberontak untuk kemudian dieksekusi, atau dengan cara penduduk dikumpulkan di satu tempat untuk kemudian antara anak-anak dan perempuan dipisahkan dari laki-laki. Laki-laki akan langsung dieksekusi secara massal tanpa adanya pemeriksaan terlebih dulu. Dalam operasi tahap kedua ini total menewaskan 330 orang. Selanjutnya, operasi ketiga digelar di Goa. Dibagi dalam 3 tahap, yakni pada 26 dan 29 Desember tahun 1946 dan 3 Januari tahun 1947. Saat melakukan operasi ini, DST bekerjasama dengan pasukan Genil. Korban tewas pada operasi ini mencapai 257 orang. Operasi tahap ketiga yang dilakukan di Goa ini menewaskan salah satu tokoh penting yang mendirikan Badan Perjuangan Rakyat Republik Indonesia atau BPRI tahun 1945, yaitu Andi Abdullah Bau Masepe yang kini ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Saat itu, Andi bersama dengan sejumlah pejuang ditembak mati oleh pasukan Kapten Westerling pada 2 Februari tahun 1947 di Pinrang. Selain Andi Abdullah Bau Masepe, ada juga Andi Abdul Muiz Tan Ridolong yang juga menjadi korban pada saat pembantaian tersebut. Pasukan DST yang dipimpin oleh Westerling ibarat polisi rahasia yang melakukan tugasnya secara diam-diam dan selalu melakukan aksi teror kepada targetnya. Itulah yang dilakukan Westerling di Sulawesi Selatan. Amat kejam. Setelah Sulawesi dianggap aman, pada 21 Februari tahun 1947, pasukan khusus DST kembali ditarik ke Jawa. Soal jumlah korban yang mencapai 40.000 orang masih menjadi perdebatan. Dianggap aneh jika selama sekitar 3 bulan Westerling mampu menghabisi orang sebanyak itu. Bayangkan jika tiap hari selama 3 bulan ada 100 orang dibunuh, maka kira-kira 9.000 orang jadi korban. Namun, dalam 3 bulan itu tak setiap hari melakukan penyerangan ke kampung-kampung. Daerah satu dengan daerah lain di Sulawesi Selatan tak begitu saja dengan mudah mereka jangkau. Westerling sendiri hanya mengaku membunuh sekitar 600 orang. Sementara pemerintah Belanda pada tahun 1969 mengatakan jumlah korban sekitar 3.000 orang. Perbedaan jumlah korban tak perlu dibesar-besarkan. Yang jelas, tindakan Westerling melakukan pembunuhan brutal, termasuk kepada anak-anak dan warga sipil, tak bisa dibenarkan. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan besar rakyat Indonesia. Penguasa harus mengabdikan diri pada rakyat, bukan sebaliknya menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri dan golongan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.